Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah modifikasi Toyota Mark X. Ya, yang di samping saya ini. Nanti kita akan ngobrol sama pemiliknya, karena sebenarnya Toyota Mark X yang di samping kita ini, penampilannya ini sebenarnya nggak resmi hadir di tanah air, berubah total. Tapi karena perubahan totalnya ini sebenarnya di belakangnya ada ceritanya. Oke, tonton terus videonya untuk tahu cerita lengkap tentang mobil ini. Nah, halo Mas Andra. Halo Mas Rufri. Thank you udah mau datang ke sini nih ya. Mas, thank you udah diundang. Mas Andra, boleh tahu dulu dong, ini Mark X-nya Mas Andra sebenarnya tahun berapa sih Mas? Oke, ini tuh sebenarnya Toyota Mark X tahun 2012. Cuman masuk di Indonesia itu 2013. Gitu. 2013 ya. Tapi secara penampilan nih kan udah dirubah total. Udah berubah total Mas, nah, dari aslinya. ini jadi tahun berapa nih penampilannya? Ini penampilan itu tahun 2017 sebenarnya. 17 jadinya ya? Terakhirnya tuh 2017. Oh. Gitu. Ini faceliftan terakhir generasi kedua. Faceliftan terakhir generasi kedua Ya, si Mark betul. X ini ya? Iya, namanya RDS. Oke, karena kalau Alexers lihat di jalanan di ibu kota, nggak pernah nih ngeliat yang mukanya kayak gini nih. Iya, jarang ada Mas. Jadi sebenarnya Mas Andra juga di sini pengen cerita kenapa mobil ini akhirnya diambil keputusan untuk melakukan, bisa dibilang facelift ya. Facelift, ini ya, betul. Facelift tapi sendiri, bukan secara resmi, bukan dibeli secara resmi udah keadaannya begini. Karena betul. emang bisa dibilang yang versi ini gue nggak pernah lihat lagi loh Mas. Iya, belum pernah nemu lagi ya. Cukup jarang nih ya. Iya. Boleh ceritain nggak Mas? Tadi yang seperti lo bilang, kenapa lo melakukan facelift? Dan ternyata sebelum di facelift kedua ini, Mas Andra sendiri pun sudah pernah melakukan facelift yang pertama ya? Iya, betul. Gitu. Boleh ceritain dulu nggak Mas? Boleh. Gimana? Jadi awalnya datang sini itu kan 2013, habis itu ditawarin nih bokap sama Toyota kan, mau ngambil Mark X nggak gitu, masih baru nih gitu kan, masih grass banget. Nah habis itu setelah dipakai setahun itu ditawarin dari Toyotanya langsung. Jadi mau facelift nggak nih? Yang faceliftan pertama. Waktu warnanya masih hitam gitu. Nah baru habis itu yang kedua facelift ini karena accident waktu itu gitu. Jadi basically sebenarnya kenapa Mas Andra bisa melakukan facelift ini dengan barang-barang yang baru? Orang dalam ternyata. Orang dalam. Iya. Ternyata orang dalam. Jadi punya akses bisa facelift. Bisa facelift gitu. Cuman ternyata tadi sebelum kita melakukan syuting ini memang kita tinggal di satu wilayah yang sama. Ya. Dan pada tahun berapa waktu itu kejadian ya, accident? 2019 kalau 2019 ya? 18-19. Antara 18-19, sama-sama tahu itu waktu itu kejadiannya rame banget di Bintaro. Mobil ini mengalami kecelakaan. Wah, rame banget beritanya. Kita kaget. Waktu itu yang kita cari tahu langsung adalah gimana kondisinya Mas Andra. Karena tabrakan beruntun yang di Bintaro ini kejadiannya lumayan ekstrim ya pada saat itu. Ada mobil di depan Mas Andra naik ke atas depan kap mesinnya, di belakang dihajar sama truk. Wah, kita yang langsung kita cari tahu aman nggak Mas Andra? Ternyata aman. Alhamdulillah kita bisa di sini ketemu makanya sekarang. Nah terus Mas Andra boleh ceritain nggak? Boleh. Ini kan waktu itu kenapa lo mengambil keputusan untuk tetap lo pertahanin mobil ini? Nah sebenarnya tuh karena ini ngambilnya dari baru, kan jadi udah sayang kan sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu gue makainya tuh dari 2015. Gitu, karena kan 2013 tuh ini di rumah doang Mas. Itu gue masih pakai Vios, masih seringnya jalan-jalan. Ini jarang pakai karena agak gede hitungannya gitu kan. Nah habis itu kenapa gue repair lagi? Sebenarnya karena satu kuncinya di situ, ini chassis mau aman, lurus, nggak ada masalah gitu. Jadi maka dari itu dibenerin sekalian facelift yang terakhir. Biar tampilan langsung modern keluar Mas. Jadi pengen ngomong kayak musibah berujung berkah tapi kayak gimana kok bittersweet ya, gimana ya musibah berujung berkah. Nah Mas Andra, boleh ceritain dulu ya. Kita ngobrolin soal waktu itu lo mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan sama mobil ini secara total.
Kan kalau gue sih dari bayangan gue pada saat gue ngeliat foto, gila, kebuang deh nih mobil. Lumayan. Gitu ya. Ternyata lo bilang sasis aman. Sasis aman. Apa aja yang lo ganti secara bagian internal nih? Lo inget nggak? Yang jelas sih panel-panel yang penyok kayak fender kiri itu diganti, kap mesin, kaca, terus semuanya bumper, apron lampu, dalam, grill, tulang-tulangan dalam. Tulang tuh nggak ada yang kena. Oh, tulang malah aman. Karena mobilnya naik doang gitu. Oh. Mesin juga aman, cuman paling box-box aki gitu-gitu. Oke. Oh, gitu malah tulang-tulang aman jadinya ya. Aman, tulang-tulang aman semua. Oke, keren. Terus kalau di belakangnya sendiri? Belakang lumayan banyak lah. Oke, belakang itu quarter panel pasti ganti, bagasi, tulang dalam bagasi, terus kaca belakang. Kaca depan pun lo ganti ya? Kaca depan ganti, jadi depan belakang ganti. Karena retak dan pecah gitu. Nah, oke, setelah udah ngebahas nih kenapa akhirnya dipertahanin, gue pengen tahu dong, untuk bisa menjadi facelift ke sini, perubahannya apa aja sih? Nih kita gantinya yang lo ganti jadinya. Jadi perubahannya apa aja sih? Mark X ini sekedar mengganti lampu doang kah atau sampai kap mesin, fender semuanya berbeda? Enggak, sebenarnya nggak banyak banget mas sebenarnya. Oh iya. Jadi pertama dudukan pasti berubah semua. Jadi harus pakai dudukan baru. Terus yang diganti lampu, grill, ini list chrome, bumper depan, terus fog lamp. Gitu. Kap mesinnya enggak? Kap mesin masih sama. Kap mesin sama. Bedanya dia ada chrome aja. Non facelift sama. Sama persis. Oh, fender pun juga sama. Jadi lekukan lampu sama. Jadi lekukan lampu ini sama. Lampu sama sebenarnya. Kalau Alex cek di Google, Mark X yang edisinya Mas Andra tahun 2012 itu penampilannya masih tua banget loh. Jadul banget sebenarnya. Jadul banget. Terus dengan mudahnya di facelift gini doang, tanpa ganti fender dan kap mesin. Ini Mas Andra ganti fender dan kap mesin gara-gara kejadian accident. Tapi kalau teman-teman punya, karena kan Mark X yang dijual di Indonesia cuma satu model ya, satu model ya. Satu model aja. Dan punya kesempatan pengen kelihatan kayak gini, bisa sebenarnya. Tapi Mas Andra cerita dari tadi, nggak bisa dibeli secara resmi. Kalau beli resmi di Toyota nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena di lock semua. Emang curang orang dalam sih emang kebiasaan. Nah, Mas Andra sendiri boleh tahu nggak untuk facelift? Oke, kita ngobrol waktu yang pertama deh, ngobrol facelift 1 ya, yang kita sebutnya. Facelift 1 itu menghabiskan biaya berapa, Mas? Itu sekitar 100-an, Mas, 100-an. Tapi barang baru semua ya? Barang baru. Nah, dari yang non facelift ke facelift pertama, lampu depan yang beda apanya, Mas? Ini teknologinya berubah jadinya. Apanya? Teknologinya ada berubah. Maksudnya dari HID kah atau gimana? Dia ada tambahan daytime running light-nya. Sama ini sih udah pakai LED lampunya jadinya. Oh, proyektornya jadi LED. Proyektornya jadi LED. Bukan HID lagi. Kalau yang sebelumnya HID ya? Iya, masih ini. Oh, oke. Dan di facelift kedua, lampunya berubah lagi atau enggak? Sebenarnya berubah, Mas. Oh, gitu. Sebenarnya berubah. Cuman dia pakai yang faceliftan pertama karena ngejar galaknya. Oh, karena kalau yang faceliftan kedua lampunya nggak begini malah. Nggak gini, dia full LED malah. Dia LED semua, proyektor ada 3. Oh, proyektornya nggak ada lagi? Ada. Cuman dia ada tambahan kotak-kotak gitu, udah kayak Lexus gitu loh. Oh, iya. Multi reflektor LED berarti ya. Betul. Tapi tetap ada proyektornya. Tetap. Oh, lu tetap pengennya yang facelift yang pertama lebih sukanya malahan lo kawinin. Tapi kalau secara grill dan bumper ini yang facelift kedua kan? Ya, yang kedua yang RDS. Oh, gitu. Penampilannya sih keren banget ya, nggak nyangka. Tapi jangan bilang orang-orang ini Camry, gila kesel abis sih dibilang Camry jauh banget soalnya. Nah, fog lights-nya pun jadi LED ya? Fog lamp pun jadi LED. Gitu. Dia udah nggak pakai bohlam, dia pakainya LED fog lamp. Oke, secara sistem nggak ada yang dirubah di mobil? Nggak ada. Langsung semua colok-colok aja? Oke. Kabel nggak ada yang dirubah. Menarik banget nih buat teman-teman yang pengen mobilnya atau Mark X lucu juga ya, karena kan harganya udah cukup terjangkau ya mobilnya saat ini kan. Untuk saat ini masih oke. Terus mobil nyaman, rear wheel drive. Nah, Mas, tadi ngobrolin kalau beli baru, ini depan doang udah gitu upgrade jadi lampunya tanpa ada error, nggak perlu coding dan segala rupa kan? Nggak perlu. Kalau lu udah pernah dengerin belum, beli second berapa sih? Secondnya? Secondnya ada teman-teman yang udah ngerubah kayak gini nggak? Ada sih. Oh, ada. Karena kan nggak bisa dibeli baru nih dari Indonesia, gitu. Beli otomatis second kali gitu. Ada yang udah ngerubah? Ada. Oh, ada. Ada. Lo ngedenger berapa? Itu sekitarnya 300-an, cuma 300-an gede.
Kalau udah facelift asli Toyota ya. Oke. Oh, maksudnya kalau misalkan mau beli partsnya aja gitu? Oh, kalau partsnya aja itu kisaran 100-an, sama jasa tuh 25-an lah. Oh gitu. Kira-kira total ngecat, pasang segala macam gitu. 125-an. Itu baru. Kalau waktu itu kan baru kan hanya lo yang bisa, iya. Kan? Orang dalam. Tapi kalau yang beli bekas? Kalau beli bekas tuh mungkin sekitar setengah harga deh, 70-80-an lah. 70-80 ya? Itu belum sama masang juga? Belum, dan itu warnanya masih warna seadanya. Oh gitu. Iya, apa yang didapat aja lah. Betul. Pokoknya belang-belang ya. Betul. Berarti mulai dari yang dirubah itu adalah belinya headlamp, grill. List chrome-nya, sama bumper ya? Ini aja grillnya mahal banget mas kalau yang RDS. Oh iya? Grill aja hampir 9 juta. Wow, gara-gara? Ini dia, bahan ininya. Dan itu harusnya ada radarnya, cuma nggak dipasang. Oh versi, karena memang di tahunnya ini belum ada. Belum ada, betul. Oke. Ya udah, berarti sekitar segitu. Nanti kita lihat deh ke bagian belakang. Soalnya di bagian belakang juga penampilannya berubah dari lampu-lampunya dan bumpernya juga beda ya. Bumpernya gitu juga ya? beda. Oke. Sebelum ke bagian belakang, kita ngebahas ke sisi sampingnya dulu yuk. Nah, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Kalau di samping sendiri, versi yang lo bilang tadi Map X RDS. Ya, betul. Itu ada yang dirubah nggak selain dari bumper depan dengan lampu dan grill itu? Nggak ada, kalau samping nggak ada. Hampir sama persis. Sama persis bahkan ya? Bahkan. Jadi nggak ada facelift, memang nggak ada bedanya sama sekali di samping ya? Kecuali ngambil yang tipe model GS. Oke. Kalau GS dia ada side skirtnya tambahan. Oh. Dia body kit bumper semua beda semua. Oke. Beda lagi. Itu varian tertingginya? Itu beda model lagi. Oke. Oh beda model lagi. Beda body kit aja sebenarnya. Oh beda, ada body kit aja. Ada body kitnya, jadi kayak lebih modelnya lebih gahar lah gitu. Oke, tapi varian tertinggi di sini sebenarnya tipe RDS ini. RDS ini sebenarnya tipe standar yang keluar dari pabrikan itu mas. Oke. Jadi kalau GS itu tipe tambahan lagi. Kayak modelista gitu, betul, ya. seperti modelista gitu-gitu. Oke. Nah, tadi gue ngebahas dulu. Gue baru inget tadi lo bilang aslinya mobil warna hitam. Dan ini lo rubah sekalian warnanya. Betul. Gitu ya. Ini keren banget warnanya kalau dilihat langsung. Dan di foto atau video pun mungkin OLXers bisa lihat. Ini warnanya keren. Boleh tahu, ini nama warnanya apa sih? Ini warnanya tuh Sonic Titanium Silver. Sonic Titanium Silver. Kenapa lo mengambil warna ini? Karena ini warnanya kan, ini kan warna basicnya Lexus juga nih mas. Oh, dia warna basicnya Lexus. Agak hafal nih kayak warna mobil apa? Pas lu bilang Lexus, iya bener. Ini warna titaniumnya tuh keren banget. Kalau di kamera segala kita lihat langsung nih keren banget gitu. Nah, sebenarnya kenapa gue milih warna ini? Karena gue satu mas ngejar tuh body line-nya semua kelihatan. Oh iya. Kalau itu kan nggak kelihatan body line-nya. Betul. Terus perawatannya lebih simpel. Nggak perlu nyuci sering-sering. Betul. Ini mah, iya sih, bener sih. Kalau hitam kan baret-baret dikit aja kelihatan tuh mas. Iya. Dan lo melakukan pengecatan ini di Toyota pada saat itu? Karena waktu itu lo sekalian perbaikan semuanya ya? Betul. Oke, menarik. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih yang paling kelihatan nih, velgnya keren banget. Pakai Volkswagen nih ya? Iya betul. CE28N. Nah, ini speknya gimana? Ini velgnya Volk Racing CE28N. Ini speknya 18 kali 9,5 rata. Oh, square setup nih. Iya. Oke. ET-nya 28 rata. ET 28 rata. Tanpa spacer sama sekali di sini. Tanpa spacer sama sekali. Dan ternyata depan dan belakang keluarnya sama ya. Iya. Betul. Jadi memang nggak perlu pakai velg belang nih ternyata dia ya, menariknya ya. Oke, 18, 9,5 ET28 dan ini lo pakai ban ukuran berapa? Bannya 255/40. 255/40. Pakai Hankook Ventus S1 Noble 2. Oke, tanpa rubbing atau tetap lo belakang harus ada lo roll? Tanpa roll. Tanpa roll. Aman total ya berarti ya. Paling pasin aja mas, nanjak-nanjak miring. Oh, oke. Standar lah gitu. Tapi gue dengan spek kayak gitu berapa sih lo dapetin harganya ini? Kalau zaman itu belinya tuh sekitar 45-an, velgnya only. Sama ban sekitar 3 jutaan. Oke. Sekarang lo dengar berapa harganya? Velgnya sekitar 50. Tuh, OLXers beli velg harus yang asli supaya karena harganya naik. Minimal tetap investasi itulah. Kenapa bela-belain beli velg asli, velg agak mahal, tapi kalau lo simpen lama bener makainya naik harganya, nggak turun gitu, nggak ngebakar duit. Betul. Nah, terus gue lihat mobilnya agak pendek. Iya. Lu ganti suspensi? Ganti, gue pakai coilover ISC. Pakai coilover ISC. Oh, ada ya untuk Mark X? Ada untuk Mark X. Oke, ini sebenarnya ada cerita agak lucu sih. Kenapa? Jadi gini, waktu gue beli ISC coilover ini sebenarnya udah pesanan orang.
Oke. Cuman orang si Yesnya udah kontak ke orangnya itu, yang pesan emang nggak jadi ngambil. Oh. Akhirnya pas banget tuh gue nggak perlu PO lagi, beli ready. Langsung jadinya. ready. Iya. Enak banget kayak gitu Gokil jadinya banget. nggak nunggu-nunggu. Oke, berapa harganya? Harganya tuh kalau over waktu itu masih 14. 14. Sekarang sih udah nggak segitu ya? Sekarang udah nggak segitu, kayak 16 sekarang ya. Oke, 14. Ini yang ISC yang apa ya namanya? bukan, kalau sekarang kan Yang Street basic. Comfortnya kan ISX ya disebutnya ya. Ini yang masih yang basic Masih yang plate-nya kuning semua iya, ya. betul, masih plate Oke. kuning. Dia bukan depannya tidak ada chamber plate. Ada. Oh, ada juga ya. Sorry, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, Ini nggak yang ada. basic ya berarti Iya, ya. yang basic berarti. Oke. Nice. Nah, kalau di samping ini rencana ke depannya lo mau apain? Rencana ke depannya, gue pengen banget Recaro sih, Mas. Recaro. Kalau nggak Recaro, Bright sih sebenarnya yang gue pengen belakangnya tuh karbon gitu. Oke. Terus sama BBK. BBK, pengen BBK ya. pengennya BBK itu sih. penting sih, soalnya mobilnya kelihatan gede juga. Iya. Velg udah cakep setelannya, stance-nya udah bagus. Butuh pengereman yang bagus. Iya, pengereman bagus sih enggak sih Makin sebenarnya, enggak. pengen biar di foto keren Makin aja keren gitu. aja sebenarnya. Biar penuh. Oke, ya udah kalau gitu. Di samping udah itu aja. Udah itu aja Mas, samping itu aja. Oke. Ya udah kita lihat ke belakangnya yuk. Kayak apa sih perubahannya ke tipe RDS ini? Nah, Olexers yang pengen tahu gimana sih penampilan di bagian belakang yang tipe RDS. Nih, penampilan di bagian belakangnya. Bayangin dibandingin sama waktu aslinya Mark X yang dijual di tanah air. Beda banget ya? Beda banget. Beda total. Dia lebih modern sih. Iya. Dan yang menariknya tipe RDS ini emang lampunya smoke dan clear lens gini Iya, ya. betul. Yang tipe RDS dia smoke semua, black smoke. Gila, keren banget lampu belakangnya. Nah, tapi gue pengen tahu deh. Untuk ganti ke lampu belakangnya ini, quarter panel nih sama aja sama Ini aslinya yang lampu. panel fender sama aja. Oh, jadi beda tekukannya tuh sama nih ya di ujung itu ya. Betul, sama. Oke. Beda di bumper aja. Oke, bagian bawahnya nih ya, Iya, mulai betul. ininya yang beda. Betul, dia beda. Akhirnya memang facelift itu merubah desain bumpernya gitu Betul. ya. Oke, tadi gue lihat, gue googling, gue cari tahu di Wikipedia dan kawan-kawan. Gue ngeliat bumper belakangnya ada yang beda, ada yang sewarna, ada yang hitam kayak gini. Ini apa bedanya? Nah, kalau ini yang tipe sportnya. Oke. Jadi dia ada diffuser sama ducktailnya. Oh. Gitu, perbedaannya di situ. Oke, menarik. Tapi twin pipe mah tetap memang Tetap. semuanya ya. Semuanya memang twin pipe. Karena emang cuma satu varian mesin ya Iya, mobil ini mesin. ya. Oh. Sebenarnya ada banyak sih, Mas. Oh, sebenarnya ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Tapi di Indonesia cuma di itu. Indonesia cuma ini aja. Oke. Ini varian sport, jadi bagian bawahnya ada diffusernya, Iya. lampu belakangnya clear lens, dan jadi full LED ya. Jadi Kalau full sebelumnya LED. enggak ya? Sebelumnya nggak? Oh. Masih lampu biasa. Sorry, udah ada LED, cuman dia masih yang di model lampu di belakangnya depannya LED. Oh gitu, Jadi apa kayak kombinasi ya? kesana LED gitu lah. Dan ini sekarang jadi full LED bar sama LED dot ini untuk lampu Iya, remnya ya. betul. Oke, tapi untuk lampu sen sama lampu mundur tetap bohlam biasa kan? Atau bohlam biasa. Oke, menarik banget tuh. Nggak ada beda. Dan tapi sebenarnya buat Olexers yang pengen nggak suka ada, karena kan ada yang nggak suka nih model clearance kayak gini Iya. nih. Dia yang untuk tipe non RDS juga atau facelift 1 masih lampunya full merah ya Nah, mikanya. kalau facelift yang pertama, dia sininya masih merah, Oke. sininya baru putih dia. Jadi ini full merah nih. Full merah, sininya putih. Gitu. Nah itu bagi Olexers yang mungkin pengennya tetap kelihatan yang merah, karena ada yang nggak suka sih Ada dengan yang model suka, clear betul. lens kayak gini kan. Betul. Dan itu tapi di facelift kedua ada yang maksudnya merah juga. Apa ini Oh, hanya nggak ada. Kalau yang facelift yang kedua semua ini. semuanya clear Semuanya lens? clear. Oh, oke. Nah, Olexers jadi dicari tahu. Mungkin nih bagi yang punya Mark X atau yang lagi pengen modifikasi Mark X-nya, dicari tahu dulu sukanya sama yang mana, facelift pertama atau kedua. Kalau kedua ya kayak gini sih, kelihatan paling modern banget. Knalpot ada yang dirubah? Nggak ada? Knalpot dirubah dari tengah sampai belakang. Oh, dirubah. Berubah. Bikin atau Custom. Oh, custom. Karena kalau aslinya aslinya kalau dan nggak ada yang jual di sini soalnya mesti kan. masukin dari sana semua. Mesti masukin dari Jepang semua ya. Lo custom di mana? Custom yang belakang tuh bikin di Budi, yang tengah bikin di Ditam. Oke, Bintaro. kombinasi bengkel. Kombinasi bengkel. Tapi emang aslinya quad kan kiri kanan Iya, ya? memang kiri kanan, Oke, betul. cuman lu mengejar suaranya supaya lebih suaranya oke aja. ya. Sama tarikannya lebih ngejar bawah sih. Oh, bawahnya karena kenapa? Karakternya agak berat. Bawahnya agak berat aslinya. Oh, oke. Jadi gue bikin agak enteng. Oke, apa tapi di mesin lo ada yang rubah? Nggak ada kan? Nggak ada, cuman air filter aja. Oh, air filter aja. pakai KNN. KNN ya? Ada ya untuk Mark X ya? Ada. Oke. Untuk knalpot lo menghabiskan biaya berapa?
sekitar 5 juta. 5 juta aja ya. Kalau filter Canon? Filter Canon tuh 1,3. 1,3. Lo dapetin di Tokped udah ada sekarang. Oh, sekarang Tokped ada ya? Kalau dulu beli masih susah. Anak lama pakai Mark X soalnya. Kalau sekarang Tokped udah ada tuh. Oke deh kalau gitu. Siap. Nah, Mas Andra, thank you nih udah mau datang ke sini ngejelasin semuanya tentang modifikasi Mark X-nya karena sebenarnya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang pengen punya Mark X atau udah punya Mark X atau lagi mencari mobil apa ya. Karena kan banyak yang nggak kepikiran sebenarnya untuk punya Mark X sendiri. Tapi Mas pengen tahu dong selama lu memiliki mobil ini ada kendala apa atau harus memperhatikan apa sih membeli mobil ini? Kalau mobil ini alhamdulillah selama ini nggak ada masalah sih. Oh gitu ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Ya? Cuman paling kayak kaki mungkin kalau nggak salah tuh di ball joinnya. Oke, itu jadi cukup sering. Cukup sering. Jadi kayak agak letak-letak dikit. Oh gitu. Terus sama udah sih Mas. Itu aja ya sebenarnya ya. Ada masalah mobilnya. Nah, insight yang bagus nih bagi teman-teman yang pengen punya, ternyata mobil ini trouble free lah punya mobil ini. Nggak perlu perawatan yang gimana-gimana. Ya mengingat brandnya juga Toyota ya. Yang cukup reliable. Oke Mas Andra. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya semua. Jangan kapok kalau diundang lagi ke sini ya. Aman Mas, thank you banget. Thank you. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi Alexers untuk melakukan modifikasi mobilnya. Dadah.